Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ada seorang bapak yang bekerja sebagai buruh kasar. Dan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga. Mereka tinggal bersama dengan anaknya. Amang dan Inang. Anaknya diterima sekolah di kedokteran. Dan melihat kondisi ekonominya, sesungguhnya itu seperti bumi dan langit. Dan orang-orang di sekitarnya mengolok-olok mereka, mengejek mereka, bahkan seolah memberikan penghakiman. Hal itu hanya sia-sia. Anaknya tidak akan lulus kedokteran. Termasuk keluarga intinya, keluarga dekatnya. Itu juga memberikan penghakiman bahwa dia tidak akan sanggup menyekolahkan anaknya hingga lulus kedokteran. Amang dan Inang, peristiwa seperti ini sering sekali dekat dengan kehidupan kita. Barangkali objeknya yang berbeda. Kita sering direndahkan, sering dilemahkan, sering dianggap tidak pernah ada perubahan. Kamu memang dari dulu jahat. Saya tidak percaya kepada kamu. Kamu tidak bisa memaafkan dan dimaafkan. Kata-kata itu adalah bagian dari kehidupan kita. Namun hari ini Amang dan Inang, Nehemia mengatakan satu firman yang luar biasa. Di saat bangsa Israel telah kehilangan tembok Yerusalem, temboknya telah runtuh. Tembok itu hancur. Dan Nehemia datang mengintai secara diam-diam. Lalu pada saat dia melihat memang tembok itu sudah runtuh, ada sekawanan Sanhalat dan kawan-kawannya yang mengejek Nehemia. Dia katakan, kalian tidak akan sanggup membangun tembok itu. Amang dan Inang, Sanhalat ini adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi Nehemia, seorang nabi yang percaya kepada kuasa Allah. Dia dengan yakin menjawab, Tuhan pasti berhasil
Allah pasti berhasil membangun tembok Yerusalem. Ini adalah satu ungkapan iman yang luar biasa. Yang jika kita pikir-pikir, manusia sendiri tidak akan sanggup mengatakan itu dengan keyakinan yang luar biasa. Dan itulah yang diimani oleh Bapak tadi. Dia yakin anaknya pasti bisa dia sekolahkan lulus kedokteran. Dan setelah berapa tahun kuliah, benar anaknya lulus kedokteran. Ada begitu banyak cara Tuhan membuka jalan. Banyak Tuhan memberikan solusi. Bahkan di saat kita tidur pun, Tuhan memberkati kita, Amang dan Inang. Setiap orang yang menggantungkan harapannya, imannya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu semakin menjauh darinya. Atau bisa kita katakan, dia bisa mengendalikan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak membayang-bayangin dia lagi. Demikianlah iman seorang Bapak itu. Dan dengan iman yang tulus, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa kenal lelah, tanpa bersungguh-sungguh. Memang di saat awal-awal kondisinya sangat berat, karena dia tahu biayanya sangat besar. Tapi ternyata Tuhan itu adalah Allah yang hidup, dan dia sudah menyaksikannya. Itu adalah satu kisah nyata yang saya sendiri kenal dengan keluarga ini, dan itu menguatkan saya. Beberapa kesempatan saya telah mengkhotbahkan firman itu. Amang dan Inang, Nehemia juga menekankan hal itu. Dia mengingatkan kepada kita setiap yang percaya kepada Allah, bahwa Allah pasti berhasil. Allah akan menuntun kita ke dalam kondisi yang baik. Kita akan menang. Kita akan menemukan harapan doa-doa kita. Nehemia tahu bahwa memang kekuatan manusia itu terbatas. Tapi ketika manusia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia merendahkan hatinya. Dia mengizinkan, membiarkan Allah yang menguasai seluruh hidupnya. Pikirannya, ucapannya, hatinya, itu tertuju kepada Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah, segala sesuatunya adalah mungkin. Inilah poin utama dari perenungan kita. Oleh karenanya, mari imani seberapa besar pun beban kita, masalah kita, kesehatan yang masih terus kita harapkan untuk sembuh. Percayalah, Tuhan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita jawaban. Amang dan Inang, inilah upah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh kita berbahagia sekali memiliki Allah yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau bisa, Engkau berhasil memberikan kepada kami penantian kami. Engkau menjawab, Engkau mengabulkannya. Oleh karenanya, tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang sungguh-sungguh percaya, meletakkan pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu menerima kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.